Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fairuz Syifa Ramadhani, Wasita, Husna Rosaliani, Eka Oktarianti, Larasati Intan Pandini, dan juga Lelia Indrianti akan membahas capital budgeting under risk. Audio Jungle. Pokok pembahasan pada materi kali ini ialah konsep dasar tentang resiko, sensitive analysis of risk, penggunaan probabilitas dalam penggunaan return, distribusi probabilitas, penggunaan perhitungan statistik dalam pengukuran resiko, hubungan antara resiko dan waktu, portofolio risk, dan penyesuaian terhadap resiko proyek. Subbab materi yang pertama adalah konsep dasar tentang resiko. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar tentang risiko. Risk and uncertainty akan digunakan silih berganti untuk menunjuk pada suatu hal yang sama, yaitu variabilitas dari hasil yang diharapkan yang dikaitkan dengan proyek tertentu. Semakin pasti return yang akan diperoleh dari suatu proyek, semakin kecil variabilitasnya, sehingga dengan demikian semakin kecil risiko yang dihadapi. Perbedaan risiko dan ketidakpastian adalah sebagai berikut. Risiko timbul bila mana decision maker mampu mengestimasikan probabilitas dari hasil-hasil yang akan diperoleh atau disebut dengan distribusi probabilitas. Dalam keadaan seperti ini, maka kita berbicara tentang suatu distribusi probabilitas yang didasarkan atas data historis atau disebut distribusi probabilitas yang objektif. Apabila seseorang memiliki data historis, maka dengan menggunakan data tersebut, dia dapat membuat suatu distribusi probabilitas dari keadaan yang relatif sama dengan data historis tersebut. Ketidakpastian timbul bila mana decision maker tidak memiliki data historis dari mana distribusi probabilitas akan dikembangkan. Dalam keadaan yang begini, maka decision maker harus membuat suatu perkiraan untuk mengembangkan distribusi probabilitas yang subjektif, atau dengan kata lain, proyek sangat baru bagi perusahaan, maka digunakanlah riset dan berkonsultasi dengan pihak lainnya. Istilah risiko dan ketidakpastian akan digunakan secara silih berganti untuk menunjuk pada situasi-situasi pengambilan keputusan yang mengandung risiko. Yang kedua, kita akan membahas tentang sensitivity analysis of risk. Sensitivity analysis berarti bahwa di dalam menilai suatu proyek digunakan beberapa jumlah return atau penghasilan yang mempunyai kemungkinan untuk diperoleh. Hal ini akan sangat berguna dalam situasi yang benar-benar tidak menentu. Sensitivity analysis ini dilakukan dengan jalan mengevaluasi suatu proyek berdasarkan sejumlah estimasi atas cash inflow yang mungkin akan diterima, di mana dimaksudkan agar diperoleh suatu feeling atau perkiraan dari variabilitas hasil-hasil yang akan diperoleh. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah mengestimasikan hasil yang terjelek atau terlalu pesimis, hasil yang paling mungkin untuk dicapai, dan hasil yang terlalu optimis dari suatu proyek. Dalam hal ini, maka risiko dari suatu proyek akan direfleksikan oleh range dari hasil yang diharapkan, di mana pengukuran seperti ini merupakan pengukuran risiko yang paling dasar sekali. Range dapat ditentukan dengan melihat selisih antara hasil yang terbaik dengan hasil yang terjelek, atau antara yang sangat pesimis dengan yang sangat optimis. Semakin besar range dari suatu proyek, maka semakin besar variabilitas atau risiko yang dikandung oleh proyek tersebut. Sekalipun dua proyek akan memberikan hasil yang sama, apabila didasarkan atas cash inflow yang paling mungkin, tetapi apabila range cash inflow ikut dipertimbangkan, maka keadaannya menjadi lain.
Dengan membandingkan range NPV antara proyek A sebesar 7.606.000 dengan proyek B sebesar 30.424.000, maka jelaslah risiko proyek B lebih besar dibandingkan dengan proyek A. Penentuan proyek mana yang nantinya akan dipilih sangatlah bergantung pada sikap decision maker terhadap risiko. Apabila dia termasuk seorang yang konservatif, maka pilihan akan jatuh ke proyek A. Sebaliknya, apabila dia termasuk orang yang mau menanggung risiko dan mendekati bahaya, maka proyek B yang akan dipilih. Sekalipun penggunaan range dalam sensitivity analysis masih merupakan suatu pengukuran yang kasar, tapi sudah bisa digunakan untuk memperkirakan risiko yang dihadapi karena sudah memberikan lebih dari satu estimasi cash inflow kepada decision maker. Selanjutnya, di sini ada penggunaan pemberian probabilitas dalam perhitungan. Probabilitas digunakan untuk memperkirakan risiko yang terkandung dalam suatu proyek sebagai presentasi kemungkinan terjadinya hasil. Dengan menentukan probabilitas dari suatu hasil, maka dapat dihitung besarnya expected value dari suatu proyek yang dianalisis. Expected value merupakan hasil rata-rata tertimbang yang dimana penimbang atau weight yang digunakan adalah probabilitas dari masing-masing hasil. Selanjutnya, di sini ada contoh evaluasi terhadap estimasi-estimasi sangat pesimis, sangat mungkin, dan sangat optimis dari perusahaan ban mobil tahun baik menunjukkan bahwa probabilitas untuk cash inflow yang pesimis adalah 25%, sangat mungkin 50%, dan optimis 25%. Dalam kurung, jumlah keseluruhan probabilitas harus 1 atau 100%. Karena hal tersebut didasarkan atas keseluruhan alternatif. Tabel ini menyajikan perhitungan expected value dari cash inflow dan net present value proyek A dan B. Setelah melihat perhitungan tabel expected value dari cash inflow dan net present value proyek A dan B, di samping ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari tabel tersebut, yaitu yang pertama, jumlah probabilitas untuk masing-masing proyek adalah 1 atau 100%. Yang kedua, karena pembagian hasil yang diharapkan dalam kurung pesimis, sangat mungkin, dan optimis adalah sama untuk kedua proyek, maka probabilitasnya pun harus sama. Lalu yang terakhir, expected value dari cash inflow adalah sama dengan hasil dalam kategori sangat mungkin. Hal ini tidak selalu terjadi, tetapi contoh di samping dibuat sedemikian rupa untuk memperjelas gambaran tentang risiko. Selanjutnya, di sini ada distribusi probabilitas. Bentuk distribusi yang paling sederhana adalah bar chart. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa expected value dari cash inflow proyek A dan B adalah sama. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan probabilitas masing-masing proyek, akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh suatu gambaran mengenai perbedaan tingkat risiko dari proyek-proyek yang sedang dianalisa. Penggunaan perhitungan statistik dalam pengukuran risiko. Perhitungan statistik memberikan pengukuran yang konkret karena menunjukkan variabilitas cash inflow dari masing-masing proyek. Perhitungan statistik yang paling sering digunakan adalah standar deviasi, yang tujuannya adalah untuk mengetahui berapa deviasi cash inflow suatu proyek dari mean atau expected value-nya. Contoh perhitungan dengan standar deviasi dapat dilihat dalam tabel 15.4. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa standar deviasi merupakan akar dari jumlah keseluruhan masing-masing deviasi dikuadratkan dan dikalikan dengan probabilitas. Dari perhitungan tersebut tampak bahwa standar deviasi untuk proyek A adalah sebesar Rp353.553,9 dan proyek B sebesar Rp1.414.213,60. Secara statistik, untuk distribusi probabilitas yang normal, maka sebesar 68,26% dari hasil yang diperoleh akan terletak di antara kurang lebih satu standar deviasi dari expected value. 95,44% terletak di antara kurang lebih 2 standar deviasi dari expected value,
dan 99,74% terletak di antara kurang lebih 3 standar deviasi dari expected value. Karena expected value yang sama, yaitu sebesar 2 juta rupiah, maka dapat dikatakan bahwa risiko proyek A lebih kecil dibandingkan dengan proyek B. Coefficient of variation didefinisikan sebagai rasio dari standar deviasi terhadap expected return dari suatu proyek. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Coefficient of variation untuk masing-masing proyek yang digunakan sebagai bahan ilustrasi di atas adalah proyek A. VA sama dengan Rp353.553,39 rupiah dibagi 2 juta rupiah sama dengan 0,177. Proyek B, VB sama dengan Rp1.414.213,60 dibagi 2 juta rupiah sama dengan 0,707. Semakin tinggi koefisien of variation suatu proyek, semakin besar resiko yang dikandung oleh proyek tersebut. Demikian pula sebaliknya. Hubungan antara resiko dan waktu. Jangka waktu mempengaruhi capital expenditure dan revenue expenditure dalam hal waktu atau hasil yang akan diberikan oleh proyek-proyek tersebut. Kondisi industri dan ekonomi pada masa yang akan datang harus diestimasikan dalam jangka waktu yang panjang, karena semakin lama waktu atau umur proyek, maka semakin besar pula resiko yang akan dihadapinya. Jika dari tahun ke tahun expected value diyakini tidak sama, maka distribusi probabilitas akan menyebar dengan berjalannya waktu karena sulit untuk membuat ramalan atau forecasting cash inflow yang akurat untuk suatu waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, ada portfolio risk, di mana resiko dari proposal proyek capital budgeting tidak bisa dipandang secara terpisah dari proyek-proyek lainnya. Untuk itu, diperlukan portfolio risk yang menunjukkan proyek yang akan diambil beserta resikonya sebagai pertimbangan investor, yang pemilihannya dilakukan sesuai dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemilik. Dalam mengukur hubungan proyek dalam portofolio diperlukan korelasi bagaimana suatu variabel bergerak dengan variabel lain, di mana variabel tersebut dapat berupa cash inflow maupun data lainnya. Apabila data dua variabel bergerak ke arah yang sama, maka kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang positif, dan apabila sebaliknya, maka korelasinya adalah negatif. Selanjutnya, ada contoh mengenai proyek XYZ beserta portofolio XY dan XZ. Dalam contoh tersebut, portofolio XY yang terdiri dari 50% X dan 50% Y mengilustrasikan korelasi yang negatif sempurna karena pola cash flow dari kedua proyek tersebut bergerak ke arah yang berlawanan selama 5 tahun yang diperhitungkan. Dan kombinasi dalam proporsi yang sama, maka kombinasi tersebut akan dapat menghilangkan risiko yang dihadapi. Dan portofolio X dan Z yang terdiri dari 50% X dan 50% Z mengilustrasikan korelasi yang positif sempurna karena pola cash flow dari kedua proyek tersebut bergerak ke arah yang sama secara sempurna selama 5 tahun yang diperhitungkan, maka risiko yang dihadapi tidak akan dapat ditekankan sampai di bawah tingkat risiko terendah dari proyek-proyek tersebut secara individual. Dengan jalan menggabungkan proyek-proyek secara teliti serta dipertimbangkan dengan hati-hati, maka manajer keuangan perusahaan akan dapat menciptakan suatu portofolio proyek yang efisiensi yang dapat memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu tujuan perusahaan memaksimumkan kemakmuran pemilik. Selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap risiko proyek. Ada 5 teknik yang dapat digunakan untuk mengadakan penyesuaian terhadap risiko proyek dalam konteks capital budgeting. Di antaranya yaitu yang pertama ada decision tree model. Pendekatan ini
didasarkan pada expected value. Dengan mengalihkan estimasi probabilitas yang dikaitkan dengan hasil yang akan diperoleh, kemudian dijumlahkan untuk menentukan present value tertimbang dari cash inflow yang diperoleh. Yang kedua, yaitu ada subjective approach atau pendekatan subjektif. Besar tingkat discount rate minimum yang digunakan untuk menghitung present value dari cash inflow yang akan diterima pada masa-masa yang akan datang ditentukan secara subjektif atas dasar keputusan decision maker atau pembuat keputusan. Yang ketiga, yaitu NPV atau Payback Period Model. NPV atau Payback Period Model merupakan kombinasi dari teknik NPV dan teknik Payback Period. Yang keempat, yaitu Certainty Equivalent. Model ini merefleksikan presentasi penurunan cash inflow yang dapat diterima oleh decision maker dari jumlah yang diharapkan. Dan yang terakhir, yaitu Risk Adjusted Discount Rate. Dalam model ini, mengadakan penyesuaian atas discount rate yang digunakan untuk menghitung NPV dari proyek yang sedang dievaluasi.